Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang peluang, bagian yang pertama. Teori peluang dikemukakan oleh Chevalier de Mer, seorang bangsawan Prancis pada tahun 1601 sampai 1665. Teori peluang ini dikembangkan kembali oleh Pascal dan Fermat menjadi teori peluang yang kita pelajari sekarang. Jadi teori peluang sudah ada sejak tahun 1600 ya. Anak-anak, kalian harus belajar dengan giat. Kenapa? Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, ya, menurut Nelson Mandela. Ya. Kompetensi yang akan kita capai hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. 2. Peserta didik dapat menentukan titik sampel dari suatu percobaan. Ya. Pengertian ruang dan titik sampel. Ya. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Ruang sampel dituliskan dengan lambang S. Titik sampel adalah semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan, yaitu anggota dari ruang sampel. Oke, ruang sampel pada koin. Satu koin, ruang sampelnya terdiri dari angka dan gambar. Maka banyaknya ruang sampel atau NS ada 2. 2 koin, ruang sampelnya terdiri dari AA, AG, GA, dan GG. Maka ruang sampelnya ada 4. Ya. 3 koin terdiri dari AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ruang sampelnya banyaknya ada 8. Kalau kita perhatikan, ruang sampel 1, 2, dan 3 koin ini saling berhubungan. Ya, 1 koin 2 pangkat 1, 2 koin 2 pangkat 2, 3 koin 2 pangkat 3. Maka kita rumuskan secara umum banyaknya ruang sampel pada koin adalah 2 pangkat N. Ya. Kita lihat titik sampelnya. Tadi sudah disebutkan ruang sampel, ya. Di dalam ruang sampel itulah yang disebut dengan titik sampel. Maka 1 koin terdiri dari muka angka atau muka gambar. 2 koin terdiri dari tadi apa? Iya, AA, AG, GA, dan GG. Ini titik-titik sampelnya, ya. 3 koin, titik sampelnya. Lihat, ini koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Yang pertama adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Ya. Dituliskan satu-satu, satu persatu, ini disebut dengan titik sampel. Kalau dituliskan dengan tanda kurung kurawal, maka disebut dengan ruang sampel. Ya. Ruang sampel dadu. Satu dadu terdiri dari mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa? Banyaknya? Ada 6. 2 dadu bisa kita gambarkan menggunakan diagram pohon ataupun tabel. Ya, ini dia titik sampelnya. Dadu pertama, dadu kedua, dadu pertama, dadu kedua, dadu pertama, dadu kedua, dan seterusnya. Dari 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, sampai 6, 6. Seluruhnya ada 36. Berarti ruang sampel 2 dadu adalah 36. Secara umum, banyaknya ruang sampel pada dadu dapat kita rumuskan dengan rumus 6 pangkat N. Ya, perhatikan 6 pangkat 1, 6 pangkat 2. Ya, 2 dadu. Ya, oke. Lanjut. Titik sampel dadu. 1 dadu tadi sudah disebutkan ya, tapi tanpa kurung kurawal. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, 5, dan 6. 2 dadu kita buat pakai tabel. Ya, lihat. Dadu 1, dadu 2. Dadu 1 berwarna biru, dadu 2 berwarna merah. Ya. 1, 1, 2, 1,
31, 41, 51, 61, 12, 22 ya. Oke, seterusnya sampai 6, 6. Dadu pertama 6, dadu kedua 6. Oke, ini dia titik-titik sampel 2 dadu. Ada 36. Jadi, titik dan ruang sampel nyaris tidak berbeda ya. Bedanya hanya ada di tanda kurung kurawal ya. Dan titik sampel merupakan bagian dari ruang sampel. Bagaimana kalau kita gabungkan percobaannya antara satu koin dan satu dadu? Ya, apa titik sampelnya yang terjadi? Ya, pada koin ada A dan G, pada dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 3-nya tertinggal. Koinnya A, dadunya 1, maka muncul A1. Koin A, dadu 2, muncul A2. Koin A, dadu 3, muncul A3. Koin A, dadu 4, muncul A4. Ya. Koin A, dadunya 5, maka munculnya A5. Koin A, dadu 6, maka munculnya A6. Oke. Kemudian pada koin muncul G, dadunya 1, maka G1. Koinnya G, dadu 2, G2. Koinnya G, dadunya 3, G3. Koinnya G, dadunya 4, G4. Koinnya G, dadunya 5, G5. Koinnya G, dadunya 6, G6. Ya. Inilah ruang dan titik sampel percobaan pelemparan satu koin dan satu dadu. Ya, maka banyaknya ada berapa ruang sampelnya? Ada 2 kali 6. Dari mana 2? Karena dadunya titik sampelnya ada 2. Terbalik. Koinnya titik sampelnya 2, dadunya titik sampelnya ada 6. Maka 2 kali 6. Ya, hasilnya 12. Bagaimana kalau kita gabungkan lagi, kita lempar secara bersamaan 2 koin dan 1 dadu? Ada berapakah titik sampelnya? Nah, kita tambahkan lagi di sini. Kita kasih pohon lagi, ya, koin yang kedua, AG lagi, AG, 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 dan AG. Ya, jumlahnya kalau ditanya jumlahnya, tinggal kalikan saja 2 kali 6 kali 2, atau 2 kali 2 kali 6, alias 24. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang peluang dan frekuensi harapan suatu kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.